yang selama ini rezekinya susah, coba perhatikan. Perbaiki sholatmu. Pertama Nabi pesankan as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. 2. Ini masih indikatornya. Apa yang kedua? Kedua, orang yang dikatakan sholatnya benar. Kedua, perbaiki wudumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini Bapak Ibu, kita sudah berada pada tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 26 November tahun 2024. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala amal baik yang sudah kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, sekecil apapun kebaikan itu kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Pada pengajian malam hari ini, tema kita adalah 5 janji Allah untuk orang yang memperbaiki sholatnya. Saya ulang, 5 janji Allah untuk orang yang memperbaiki sholatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya Bapak Ibu, orang Islam yang sholatnya benar, tidak ada yang berisi. Kita buka Bapak Ibu, bedah ayat Quran. Orang Islam yang sholatnya benar, tidak boleh miskin. Terbukti banyak orang yang rajin sholat tapi susah. Betul? Dalam Quran, orang yang sholatnya benar dipastikan tidak boleh susah, tidak boleh miskin. Terobosan baru. Mana caranya mengumpulkan ayat sehingga ditemukan solusi terbaik? Orang yang memperbaiki sholatnya benar dipastikan tidak boleh miskin dalam hidup. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagai pengantar dalam tulisan tersebut diambil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bapak Ibu rahmatullah, cermati setiap huruf. Wasta'inu, bentuk
bentuknya adalah fi'il amar. Fi'il amar itu Bapak Ibu dulu waktu sekolah madrasah artinya perintah, wasta'in, minta tolonglah kami. Siapa yang menyuruh? Allah. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Bisobri. Pertama ketika minta tolong kepada Allah, caranya adalah dengan cara yang sabar. Sabar Bapak Ibu rahmati Allah ada 3. Ada yang paling rendah, sabarnya seorang muslim saat mendapatkan ujian dari Allah. Orang mengira Bapak Ibu, kalau ujian itu meninggal termasuk bahagia. Orang diuji Allah dengan kaya itu ujian, sehat itu ujian, sakit juga ujian. Tapi juru Rasul sebutkan tangga yang paling rendah dalam hidup ujian itu apa? Berupa kehilangan pasangan hidup. Meninggalnya pasangan hidup itu ujian yang paling rendah. Kenapa rendah? Orang dulu nggak punya pasangan kok. Betul Bapak Ibu? Dulu nggak punya pasangan. Kalau ketika kita berpasangan sekian puluh tahun, Allah tarik pasangan kita, itu hadiah. Ya kalau sudah kehilangan pasangan cari lagi, ya kan Bu? Kan Ibu kan boleh nggak? Boleh nggak? Cuma kadang-kala anak-anak ini sering marah. Ngapainlah Pak gak tua nikah lagi? Ngapainlah Mak gak tua nikah lagi? Kalau ada perubahan, waktu nikah dulu dia susah, ninggal suaminya. Sekarang laki-laki yang soleh, kerjaannya bagus, uangnya banyak, ibu mau nggak? Ibu mau nggak? Tapi masalahnya ada nggak yang namar? Jangan Bu. Itu paling rendah. Ada sabar yang pertengahan, sabarnya seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah itu berat. Bagaimana mungkin sabar Agus? Istri sudah meninggal, selama ini dia yang tulang punggung keluarga, tulang punggung mendengarkan, dia yang masak, dia yang nyetrika pakaian, dia gosok seluruh Ibu. Begitu kehilangan, makanya laki-laki kalau sudah meninggal dunia itu rumah gak terawatnya, ya kan Bu? Bu pengalaman pernah kok tahu Ibu? Perhatikanlah rumah tangga yang istrinya sudah gak ada, rumahnya berpuluh-puluh, kotor, gak disapu-sapu, rumput depan rumahnya pun banyak, gak dibabat-babat. Kenapa? Gak ada yang bersih-bersih. Makanya laki-laki begitu kehilangan pasangan rata-rata cepat rumah tangga lagi. Boleh Pak, ya boleh, sepanjang dia bertanggung jawab kepada wanita yang diperlukan. Sabar yang kedua, ada sabar yang paling tinggi, sabarnya seorang muslim dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Itu berat. Maka Allah sebutkan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah, pertama sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya dua hal ini, sabar dan sholat, amat berat. Illa adalah khusyin, kecuali orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari mana ada penjelasan Quran orang yang sholatnya benar dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang tidak boleh susah? Saya ulang Bapak Ibu, orang yang sholatnya benar dalam Al-Quran tidak boleh miskin. Allah pastikan tidak bisa miskin. Coba Bapak Ibu resapi, buka pelan-pelan ayat Quran, baca, kalau memungkinkan setiap huruf tahu artinya. Memang prosesnya itu lama, tapi kan nggak mungkin Bapak Ibu kita nggak ada keinginan untuk minta. Setiap huruf
pelajari. Coba baca Al-Quran Surah Toha ayat 132. Ini dari sekian banyak ayat yang memastikan orang yang sholatnya benar, dipastikan tidak ada yang miskin. Berarti kalau tadi sholat ini salah, Pak. Karena tersinggung. Kalau mau marah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ayat itu Bapak Ibu berkenaan dengan sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib sekaligus sebagai menantu. Suatu ketika Ali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dagang Syam. Namanya orang dagang, Bapak Ibu. Enggak semuanya dagang itu terus membawa hasil yang besar. Apapun profesi kita, Bapak Ibu, mau dosen, mau guru, mau dagang dan seterusnya. Tidak semua apa yang kita kerjakan senantiasa lurus dalam hidup. Pasti pernah gagal sekali-sekali. Suatu ketika Ali dagang ke Syam, memakan waktu sampai 3 minggu. Yang namanya harapan istri suami merantau 3 minggu dagang. Begitu pulang 3 minggu kan kalau bisa untungnya banyak kan. Ya Allah, mudah-mudahan lakiku dagangannya habis, pulang bawa uang banyak. Tapi ada yang ngomong juga, Ustaz, laki itu gak pulang gak apa-apa, yang penting uangnya datang. Ibu pilih mana, Bu? Suami pulang gak bawa duit atau duitnya datang suami gak pulang? Itu menjebak juga itu. Suami gak pulang gak apa-apa lah Ustaz, yang penting duitnya ditransfer. Ada yang ngomong, lebih bagus Ustaz suaminya pulang gak dapat duit gak apa-apa. Kok iyo 3 minggu merantau gak dapat duit, gak dimana sama bininya. Aja 3 minggu dia dagang ke Syam, pulang sampai ke rumah disambut oleh Fatimah. Fatimah tanya, bahasa kita, ini anak Nabi, bahasanya santun, lembut. Tapi pun demikian, Fatimah masih cemburu. Bukan kepada Ali cemburunya, karena Fatimah bukan wanita pertama yang dijamin Allah masuk surga. Bukan Fatimah, tapi justru Ummu Mutiyah. Bagaimana sabarnya Fatimah? Masih kalah, belum sepupu hitam dibanding Ummu Mutiyah. Belum sepupu hitam. Ali pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya oleh Fatimah, sehat Bang, bahasa kita, alhamdulillah. Bagaimana Bang dagangan kita? Alhamdulillah deh, dagangan kita lebih banyak yang tidak laku ketimbang yang laku. Alhamdulillah juga Ibu. Ibu kan kalau dikasih duit banyak bro, alhamdulillah masih mantan Nabi. Ibu kalau suami 3 minggu merantau, bawa uang jualan, lakunya sedikit ketimbang banyak, Ibu marah atau senyum? Marah atau senyum? Marah. Emang bodoh kalau laki-laki kau, gak berguna kau. Bagus bisa aja lah kita daripada punya suami kayak gitu. Lebih bagus kita gak punya suami aja. Hidup ini kadang fluktuatif, kadang di atas, kadang di bawah, kadang laris, kadang enggak. Semua seperti itu. Enggak, memang bodoh kau, kata istri. Fatimah enggak seperti itu. Begitu dagangan dilihat masih banyak yang laku sama yang enggak laku, lebih banyak yang enggak laku, senyum pahit ada kan? Ada. Gimana senyum pahit gimana? Marahkah Fatimah? Tidak. Tetapi tidak ada makanan yang bisa diolah namanya dagangan lagi sedikit. Bahkan
Rasulullah mendengar Fatimah, Ali, Hasan dan Husain merasa kesusahan dalam hidup, Rasul sampai meneteskan air mata. Apa kata Rasulullah bacakan? Ali wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan Ali kepada semua keluargamu menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, sabar pula dalam mengerjakan ibadah sholat itu. Bapak Ibu, kalau kita orang lihat dagangan laris, yang ada kan cuma iri. Itu orang dari Jawa, iya, dia itu paling pakai itu susu, paling pakai itu tuyul, paling pakai ini. Bapak-bapak Allah, kenapa lah mesti iri sama rezeki orang? Coba lihat, Ali begitu diperintahkan Allah dibanding Rasulullah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ini Bapak Ibu, sambungan ayat ini nanti Bapak Ibu di rumah Stabilo. Stabilo ngerti kan Bapak Ibu? Stabilo itu dibuat warna, kalau hitam semua. Stabilo kita berwarna kuning. Apa Pak Ustaz yang di Stabilo? La nas'aluka rizqa, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Warna kuning, Bapak Ibu, warna yang kuning. La nas'aluka rizqa, kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu. Siapa yang ngomong? Allah. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Rasulullah. La nas'aluka rizqa, kami tidak pernah meminta rezeki sedikit pun kepadamu. Nahnu narzuquka, justru kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, itu akibat orang yang sabar dalam mengerjakan sholat, dipastikan rezekinya dimudahkan Allah. Pasti, ini ayat ini. Makanya Rasul sebutkan, orang yang menjaga sholat dengan baik dipastikan 5 yang diberikan Allah. Ustaz, baik itu apa sih? Jadi kata satu baik. Pertama Bapak Ibu, coba kita introspeksi. Awalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Awalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama sekali dihisab oleh Allah dari amal tiap-tiap hamba pada hari kiamat sholat. Perbaiki sholatmu. Sudahkah tepat waktu sholatnya? Periksa. Awak bukan gak sholat maghrib Ustaz, tapi awak jualan. Itu jualan Ustaz sambil-sambilan kebetulan bulan puasa 1 Maret Bapak Ibu 2005 1 Maret malam Sabtu Pak itu terawih. Tanggal 28 hari Jumat, Februari Jumat malam Sabtu terawih. Sabtu pagi sebelum subuh udah makan sahur. Itu tanggal 1 Ramadan sore habis asar jualan kue. Pada waktu jam-jam 5 gak ada yang beli. Begitu kumandang azan, Allahu Akbar, para pembeli menyerbu. Awak yang selama ini sholatnya tepat waktu, sekarang ini diuji oleh Allah dagangan laris. Kenapa lah kau beli kau mesti pas azan maghrib? Jangan salahkan beli, itu hak dia. Ibu bukan gak sholat, tapi sholat jam berapa Ibu selama Ramadan maghrib? Awak Ustaz yang namanya jualan jam 7:15. Baca hadis Ibu. Awak gak pandai hadis Ustaz. Pernah dengar? Pernah. Awalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Yang dihisab Allah pertama kali dari tiap-tiap hamba adalah sholatnya. Fa in sholaha sholahan nasairu amalihi.
Jika orang itu sholatnya benar, tepat pada waktunya, niscaya amal yang lain akan baik. Fa'in sholaha sholat sa'iru amalihi. Tapi jika orang sholatnya terbengkalai, maghribnya 7.15, isanya habis jualan. Biasanya kan dekat masjid raya orang sholat ke sana lewat pun payah, diblokir. Tak mana lewatnya Pak, muter-muter. Kenapa diblokir Pak? Biasa Pak Ustaz, sebulan. Ada jamaah saya. Jam berapa ibu sholat? Jam berapa? Pulang dagang lah Ustaz, jam 12 siap dagang. Didorong ke rumah, sampai rumah jam 1 sholat taraweh jam 1. Mudah-mudahan benar. Tapi apa iya? Isanya jam berapa? Sekaligus Isya jam 1 malam ditutup dengan tarawih dan witir. Apa iya? Jam 1 Bapak Ibu. Isya, tarawih, witir. Siapnya jam 2. Itu jam 2. Jam setengah 4 bangun. Apa iya? Tapi itu kita tanya, Ustaz, inilah panen bagi kami setahun hanya sebulan Ustaz panennya. Tapi Allah kasih waktu 11 bulan. Betul Bapak? 11 bulan dikasih waktu Allah mengais rezeki. Tidak salah kamu dagang, silakan. Tapi kenapa yang sepantasnya sholat Nabi katakan as-sholatu ala waktiha, sholatlah Anda tepat pada waktunya. Kok bergeser jauh? Jam berapa subuh? Kesiangan Ustaz, jam 7.20. Subuh 7.20 Pak. Jam berapa sholat zuhur? Seharusnya jam berapa? 12.15. Jam berapa Pak Zuhur? Apa tadi Ustaz? Setengah 12 ngantuk lagi tidur. Akhirnya tidur jam berapa? 14.30. Coba Bapak Ibu, yang selama ini rezekinya susah, coba perhatikan. Perbaiki sholatmu. Pertama Nabi pesankan as-sholatu ala waktiha, sholatlah kamu tepat pada waktunya. 2, ini masih indikatornya. Apa yang kedua? Kedua, orang yang dikatakan sholatnya benar. Kedua, perbaiki wudu'mu. Wudu ibadah Bapak Ibu. Wudu ibadah. Ditanya orang, wudu Bapak? Aku ya seperti orang sholat bakteran, berkumur, kali disok, masuk air ke dalam hidung, telinga. Yang ditanya Bapak jawab, rukunnya yang mana Pak? Ya kumur lah, masuk ke dalam hidung, air dibakar, lepas kepala, Bapak dan tua. Bapak saja bedakan rukun nggak ngerti. Mana pula itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jari tangan sampai siku. Wamsahu birusikum. Sapu sebagai kepala, bukan basuh. Sapu sebagai kepala. Lampung sekali. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jari-jari kaki sampai kedua mata kaki, kanan 3 kali 3 kali. Rukunnya ada 6. Mana dalilnya? Al-Maidah ayat 6. Kok kumur-kumur? Kumur-kumur bukan rukun. Al-intisab bukan rukun. Bismillah bukan rukun. Yang ditanyakan rukun. Kalau rukunmu tidak benar, tidak sah sholatmu. Sama dengan orang haji, berulang kali pun dia, kalau rukunnya tidak benar, tidak sah, wajib diganti tahun berikutnya. Daftar pengguna lama, ongkosnya mah bagus. Makanya bagi teman-teman, ibadah itu belajar dulu, perbaiki. Sudahkah benar wudu'ku? Bapak Ibu, ada yang ketiga, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan sholat. Ditanya, kenapa sekolah
Imam kok cepat kali ketika tasyahud awal? Kenapa si B kok lama kali ketika tasyahud awal? Apa sama bacaannya atau berbeda bacaannya? Apa sampai di mana? Sampai terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah panggil. Masa kayak gitu bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Orang rasulnya dosen membaca kok Bapak Ibu datang awal, Ustaz kami super gila, enggak usah soal, bilang saja dah hafal selesai. Betul? Betul. Jangan sholat itu kamu buat kreasi, ada tuntunannya. Apa betul? Barulah Rasul sebut kalau sholatmu itu sudah benar, sholatmu itu baik, aku pastikan 5 yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kelima? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sholatnya benar. 1. Orang yang sholatnya benar dijamin Allah pasti jadi orang baik. Sampai situ Bapak Ibu. Orang yang sholatnya benar dipastikan Allah menjadi orang yang baik. Jujur pasti. Zina gak mau, mabuk gak mau, pasti gak mau. Mana ayatnya? Baca Al-Quran surah ke-29 ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini sering orang salah menyebut. Orang salah menerjemahkan. Inna sholata tanha, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah fahsya, keji, munkar. Apa bedanya Pak? Ya harus berdoa. Mana pula berdoa? Orang yang sholatnya benar, bacaannya bagus, waktunya terjaga, apa ini? Dipastikan dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti jadi orang baik. Fahsya itu secara etimologi 3 huruf. Fa, ha, shin. Fahsya secara etimologi artinya perbuatan yang sangat keji. Contohnya zina. Orang yang sholatnya benar dipastikan gak mau berzina. Pasti. Ini Allah yang ngomong. Ini mau jawabnya, kok Pak aku ditaruh-taruh juga, kok Pak aku nolak Pak, berarti Bapak bagus. Kita bisa contoh. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Husaifah. Ibu kenal? Ibu kenal dengan Abdullah bin Husaifah? Nah, kenapa lebat kali di mana kenalan ini coba? Pernah mendengar nama ini? Ini sahabat Rasulullah luar biasa. Suatu ketika dalam perang ditangkap. Raja Heraklius menangkap beliau, ajudannya memberikan sidang terbuka. Raja yang mengadili. Saudara Abdullah bin Husaifah, saya pun raja. Kalau saudara mau meninggalkan sholatmu sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhanmu, engkau mau meninggalkan Quran sebagai kitab sucimu, engkau mau meninggalkan Muhammad sebagai nabimu, separuh kekuasaan saya akan saya berikan kepada anda. Tuan Raja Heraklius, maksudnya Tuan Raja, jangankan separuh kekuasaan Tuan Raja,
seluruh kekuasaan Tuhan berikan kepada saya pun, kalau harus meninggalkan sholat, meninggalkan Quran sebagai kitab suci, meninggalkan Muhammad sebagai Nabi, Tuan Raja, aku tidak akan bergeming. Siapa? Ajudan-ajudannya ngomong. Tuan Raja, biasanya laki-laki akan luluh, jatuh, tersungkur, terpuruk. Godaan yang paling berat bagi laki-laki kan perempuan, ya kan Pak? Laki-laki, makanya ibu doanya begini, ya Allah, kalau Engkau amanahkan kami berkeluarga dengan suami, ya Allah, Engkau amanahkan rezeki yang banyak, suamimu dekat kepadamu, tambahkan rezeki kepadamu, ya Allah. Tapi jika rezeki banyak, laki bilang perempuan, ya Allah. Jadi kan orang susah. Kalau susah nggak jadi jaga perempuan, Pak. Betul, Bu? Mana ada perempuan mau sama laki-laki, ya perempuan masalah laki-laki susah. Mana? Kalau mau udah kepepet betul ya. Ini diuji betul. Ditangkap Abdullah bin Husaifah, ditawari harta, ditolak, hanya meninggalkan Allah sebagai Tuhan, meninggalkan sholat sebagai tiang agama, meninggalkan Muhammad sebagai Nabi, meninggalkan Quran sebagai kitab suci. Al-Bujo membisikkan Tuan Raja, coba Tuan Raja, dalam penjara Tuan Raja kita masukkan perempuan-perempuan cantik Tuan Raja untuk menggoda perempuan cantik. Kita bayangkan dulu Bapak Ibu, orang belanja kemana? Padahal belanja kita di sok-sokan, kemana belanja? Indomaret. Ngapain Indomaret Bu? Pak, saya bilang ngasih situ belanja sedikit dan kalau itu. Istri yang belanja, suami ikuti di belakang. Suami nggak milih-milih, belanjaan istri milih-milih. Tapi dia mau kasihnya saja lagi. Kenapa mata lapar rumahnya? Tak apa-apa, aku gak belanja kok. Kasirnya yang ditengoki, dia kan belanja, tapi dia kasir. Kenapa? Biasanya jadi kasir tidak cantik. Itu masih sopan pakaiannya. Coba kasus Abdullah bin Husaifah, dimasukkan ke dalam penjara perempuan-perempuan cantik. Saya nggak sebutkan nama-nama itu cantik lah. Untuk menggoda Abdullah bin Husaifah, tapi dia ingat hadis Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu la zilla illa zilluh. Ada 7 macam golongan manusia yang matinya dijamin oleh Allah mendapat naungan, tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun kecuali 7 golongan tersebut. Siapa satu dari 7? Nabi katakan, dia ngomong, salah satu di antara 7 itu adalah warajulun da'atsu imra'atun data mansabin wa jamalin faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang ditawari perempuan cantik, punya jabatan, punya kedudukan, diajak bersinah, orang lain yang lihat. Inni akhafullah. Bahasa kita, aku hanya takut kepada Allah. Sekalipun kamu berderet perempuan cantik, Abdul Husaifah yang ngomong, cantik, aku gak akan tergiur dengan apa yang Anda tawarkan. Itu Abdul Husaifah. Kita gimana? Bagaimana masalah ini? Subhanallah. Maka Quran cerita dengan jujur, kalaulah orang sholatnya benar, anil fahsya, orang yang sholatnya benar, jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala terhindar perbuatan fahsya. Dan bahasa umum, fahsya itu bahasa Arab, etimologinya mereka insya Allah tidak akan melakukan perbuatan aniaya. Mereka tidak akan
anaknya banyak, rumahnya sewa, kecil. Sebelah Abu Dujana ini ada pohon korma, buahnya sangat lebat, tapi tidak punya tetangga. Condongnya dalam rumah Abu Dujana, buahnya banyak. Begitu sholat subuh bersama Rasulullah, dia tanpa zikir dan doa, lekas pulang. Ketemu sholat asar, Abu Dujana tanya Rasulullah, Abu Dujana, kenapa anda bergegas cepat pulang? Ya Rasulullah, aku punya anak kecil-kecil banyak ya Rasulullah. Aku khawatir ya Rasul, anakku menemukan korma yang jatuh milik tetangga ya Rasul. Aku ingat hadismu ya Rasul, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla. Setiap daging orang yang dibesarkan dari sumber makan dan minuman yang haram memastikan masuk nerakanya Allah. Aku khawatir ya Rasul. Abu Dujana, anaknya sudah ngambil korma, kami sudah mengambil korma dimakan, mulutnya dipecet, dikorek korma yang di mulut, dibuang. Anaknya nangis, ayah, aku lapar ayah, anakku, kamu makan bukan harta kita nak. Anak-anak, coba anak kita, wis buat tanya. Betul ibu, bukan dilarang. Kok beda? Abu Dujana menjaga sholat persis tahu. Inna sholata tanha 'anil fahsya, tidak mau terjerumus perbuatan maksiat. Anil munkar lebih luas, tapi munkar Bapak Ibu itu berorientasi kepada urusan dunia. Apa orang berkelahi, apa macam-macam Bapak Ibu kejahatan, tapi nggak sampai berbuat zina. Apa pendapat Allah? Satu, orang yang sholatnya benar dipastikan Allah Subhanahu wa taala janji tadi Bapak Ibu, insya Allah terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Satu. Apa yang kedua? Orang yang sholatnya benar dipastikan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezekinya dari segala arah. Jangan terkejut. Kok ada orang yang kerjanya dianggap sepele? Lah Bapak Ibu, ku tengok anaknya sekolah semua, rumahnya bagus. Ibu Bapak nggak tahu apa yang ngomong. Mana jaminan dari Allah orang yang menjaga sholat dan sholatnya benar dipastikan Allah rezekinya dari segala jurusan. Al-Quran surah ke-65 ayat 2 dan ayat 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia tidak pegawai si ayah, si emak tidak pegawai, tapi kesembilan anaknya semua sarjana. Ada? Ibu dan bapak, mana tahu jalan-jalan ke Stabat, cari Bapak Ibu. Itu sudah 4 kali menteri datang ke rumah beliau, namanya Pak Suprayitno, orangnya lugu, pernah ngobrol bersama saya tentang beliau dua, istrinya, beliau, anaknya, dan emak mertuanya dibawa ke Mekah bersama dengan saya berdua. Dapat Ibu dapat apa usaha yang ditekuninya? Hanya membuat kedelai menjadi susu. Apa susu? Kedelai Bapak Ibu. Itulah yang dijual Bapak Ibu. Tapi ke-9 anaknya, alhamdulillah semuanya sarjana, 2 yang gelarnya doktor, 4 magister, saya baru S1. Dan yang paling salut membuka pesantren, semua siswa-siswinya tidak dipungut bayaran tapi gratis. Saya tanya Pak Yitno, Pak Ustaz, ini guru itu si Nukaniator itu nangi pulau. Ibu ngerti artinya? Enggak ya, saya bahasa Indonesia lah. Bapak ngerti Pak? Bahasa itu Pak ngerti? Enggak. Saya tanya Pak, itu guru yang ajar di pondok, yang gaji siapa? Saya. Loh, Bapak bagaimana cara gajinya?
aku jualan susu somai, susu soya, aku jual, hasilnya aku gaji kepada guru-guru, termasuk kepala sekolahnya adalah anak beli nomor 1. Cuman saya, Bapak Ibu, kita muncul, anaknya nomor 1 Ustaz, satu buah muslim, kalau 37, istrinya apa 300, cuma ditangkap oleh Densus 88 pada waktu mengimami sholat asar. Beliau pakai sarung, dia pakai kaos, tuduhannya adalah mendanai terorisme. Ya Allah, orang yang kurang sederhana dari mana? Tapi satu sel dengan Syihab, terus sekarang sudah kuat dan kuat akan makin banyak disebarkan orang jangan beli susu dengan beliau, itu orang teroris, kata Bapak Ibu. Banyak orang memfitnah kalau Allah mengangkat laris. Sekarang tambah kaya. Ini Ustaz bisa. Anak sini ya Pak. Ustaz bisa. Anak sini ya. Itu ngajar sama dengan saya, sama ngajar saya. Coba tanya dengan beliau. Kenapa mesti kenal tadi? Itu orang yang difitnah bermacam-macam. Difitnah tidak membuat dia gentar, tapi justru tambah kaya. Loh, kok bisa begitu? Tidak tahu. Allah janjikan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, aku akan berikan rezeki dari arah yang kamu tidak tahu datangnya dari mana. Difitnah dari sana orang beli. Difitnah dari sana orang beli. Wah, sekali Pak. Tidak usah ditanya. Aku dalam hidup bercita-cita kuat, punya pesantren, semua yang mondok di pesantrenku tidak akan pungut bayaran, tapi guru yang mengajar di pondokku justru aku yang menggaji. Oh, subhanallah. Coba Bapak Ibu sana Pak. Di mana Pak? Dekat dengan masjid di Masjid Muhammadiyah, terus di Baitur Rahman. Itu sekarang sedang dibangun dengan biaya transaksi 3 miliar, tapi yang membangun itu masjidnya cuma 1 orang, tidak boleh orang lain yang bangun satu bangun. 3 miliar. Kalau Ibu nanti cek di sini siapa yang membangun masjid itu 3 miliar. Sekarang sedang dibongkar semua, dibuka, sedang fondasi yang membangun. Ibu cek di sini, namanya Ibu Rati Herbalis. Hanya tamatan SMA, tapi justru lebih kaya dibandingkan dokter-dokter manapun. Kenapa? Omsetnya ratusan miliar. Kenapa? Hanya mengobati orang. Kaya, kok bisa kaya? Dipitnah macam-macam juga. Itu hidup Bapak Ibu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa takutnya kepada Allah, takut meninggalkan sholat, takut kalau aku bersinah ketahuan orang, takut aku minum minuman keras. Kamu lihat, nggak dilakukan. Dari mana rezekinya? Saya kasih. Kamu tidak perlu tahu rezeki itu aku yang atur. Dapat yang kedua. Apa yang ketiga? Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memperbaiki sholat dan menjaga sholat. Bapak Ibu, janji Allah yang ketiga, orang yang sholatnya benar dipastikan tenang dalam hidup. Orang yang sholatnya benar dipastikan oleh Allah tenang dalam hidup. Tenang apa ya Pak? Apa tenang ekonominya? Apakah bisa tenang tanpa punya ekonomi? Tadi nomor 2 sudah disebutkan. Ya Mas. Bapak Ibu, nggak saya jabarkan, silakan Bapak Ibu cek Al-Quran surah ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala dzikrillah tatma'innul qulub. Itu 3 Bapak Ibu. Yang keempat saya jabarkan, yang keempat, orang yang menjaga sholatnya dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya disegerakan dikabulkan Allah. Orang yang memperbaiki sholat dipastikan doanya disegerakan Allah kabul. Mana dalilnya? Surah ketiga ayat 89. Pasti. Baru terakhir Bapak Ibu. Orang yang menjaga sholatnya, memperbaiki sholatnya dipastikan oleh Allah. Tangga yang terakhir,
hidupnya bersanding dengan kesuksesan. Orang yang memperbaiki sholat dipastikan oleh Allah sukses dalam hidupnya. Di dunia dia sukses, di akhirat apalagi. Mana dalilnya? Al-Quran surah ke-23 ayat yang sering dibaca imam. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ila wal akhir ayat 10. Bapak rahmat Allah, itulah Bapak Ibu 5 keajaiban bagi orang-orang yang memperbaiki sholat dari mulai waktu, pakaian, tata cara berwudu. Perhatikan betul-betul yang salah kita perbaiki. Jangan kita ini ngaji, alah kok dibahas-bahas barang, tujuan sholatnya syukur kok dibaca. Jangan Bapak Ibu. Makanya kita boleh ini. Kenapa dia kok lancar, kita kok enggak perbaiki sendiri. Bapak Ibu Allah, demikian dan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.